Arya Daru Pangayunan, seorang pria berumur 38 tahun, bekerja sebagai diplomat ahli muda di bagian Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri. Yang dikatakan Arya ini sering menangani kasus-kasus kriminal dari para WNI yang berada di luar negeri. Cakupannya selain di Asia Tengah atau Asia Tenggara, dirinya juga pernah melakukan evakuasi WNI di Turki dan di Iran. Lalu Arya juga pernah bertugas di Argentina dan Myanmar. Nah, singkatnya, diplomat adalah seorang perwakilan yang resmi dari suatu negara yang bertugas untuk menjalin atau memelihara hubungan diplomatik dengan negara lain atau organisasi internasional. Nah, para diplomat ini pokoknya bertugas untuk mewakili negara dalam tujuannya untuk memfasilitasi komunikasi dan berpartisipasi juga untuk negosiasi agar mencapai tujuan dalam kebijakan luar negeri. Jadi, tentunya seorang diplomat ini harus mempunyai skill komunikasi yang baik, karena dia itu menjadi garda terdepan hubungan internasional, yang memang memainkan peranan penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama antar negara. Di Indonesia sendiri, diplomat ini masuknya ke dalam ASN, karena di bawah Kementerian Luar Negeri. Jabatan diplomat ini juga macam-macam, dari yang bawah itu staf sampai yang tertinggi duta besar. Nah, kalau Arya sendiri itu merupakan diplomat ahli muda yang jatuhnya mungkin tengah-tengah ya, nggak baru-baru banget juga maksudnya. Karena urutannya itu adalah diplomat ahli pertama golongan 3A 3B, terus baru diplomat ahli muda golongan 3C 3D, lalu selanjutnya ada diplomat ahli muda golongan 4A 4B 4C. Dan Arya sendiri sudah menjadi diplomat sejak tahun 2011, dimulai dengan penugasan di Kedutaan Besar KBRI di Yangon, Myanmar. Hingga di tahun 2025, ia menjabat sebagai diplomat ahli muda di Direktorat Perlindungan WNI di Kemenlu. Ini hanya sebagai background singkat perihal pekerjaan diplomat biar kita sedikit tahu sebelum berbicara tentang kasus ini. Nah, sekarang background Arya sendiri. Arya itu lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 1986, yang berarti tahun ini Arya berusia 38 tahun. Nah, Arya ini merupakan alumni lulusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UGM, angkatan 2005. Dikatakan Arya ini tumbuh dalam lingkungan keluarga yang akademis, di mana ayahnya sebagai pensiunan di Fakultas Teknik Geodesi UGM, sementara ayah mertuanya merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis UGM. Dan semenjak dari SMA sampai kuliah di UGM, Arya dikenal dengan sosok yang cerdas dan tenang. Yang mana setelah kasus ini ramai, banyak kolega-kolega dari Arya mengatakan kalau almarhum ini tidak pernah terlihat marah. Dia juga tidak pernah konflik dengan siapapun, dan merupakan pelajar yang bisa dikatakan cemerlang, dan fokus dengan pendidikan. Hingga akhirnya pada tahun 2011, Arya itu masuk ke dalam Kementerian Luar Negeri, menjadi diplomat. Tahun 2011 sampai tahun 2013, dia bekerja sebagai staf di Kedubes RI di Yangon, Myanmar. Setelah itu dia balik lagi ke Indonesia dan dikirim lagi tahun 2018 sampai 2020 sebagai tersekretari untuk urusan politik di KBRI di Timor Leste. Selanjutnya tahun 2020 sampai 2022 sebagai second secretary pada bidang ekonomi sosial dan budaya di KBRI Buenos Aires, Argentina. Hingga Juli 2025, Arya menjabat sebagai diplomat ahli muda di Direktorat Perlindungan WNI. Itu rencananya akan menerima penugasan dikirim ke Finlandia pada bulan Juli ini. Jadi di bulan Juli ini harusnya Arya dikirim ke Finlandia, yang mana seorang diplomat itu kan kerjanya pindah-pindah, tidak menetap di satu negara saja, alias tergantung penugasan akan dikirim kemana, dan stay di negara tersebut antara 2-4 tahun. Setelah itu balik lagi ke Indonesia untuk menunggu atau dirotasi lagi. Nah, di tahun ini Arya mau dikirim ke Finlandia. Namun takdir berkata lain. Karena tiba-tiba Arya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar kosnya dan meninggalkan banyak sekali kejanggalan. Di mana kondisinya itu dilakban, tapi keadaan kamarnya itu terkunci dari dalam. Ya, apa mungkin seseorang melakban dirinya sendiri dan mengunci pintu? Dan kalau mungkin ada seseorang yang membantunya atau pelaku yang sengaja melakukan itu, bagaimana bisa pintunya terkunci dari dalam? Atau bagaimana pelaku itu bisa keluar dari kamar tersebut? Arya sendiri dengan wanita yang bernama Meta Ayu Puspitantri dan mempunyai 2 anak, tinggal di Jogja. Sementara Arya ini tinggal di Jakarta karena pekerjaannya tadi.
Untuk itu makanya Arya ini ngokos di Gondia International Guest House yang lokasinya berada di Gondang Dia Kecil nomor 22 Menteng, Jakarta Pusat. Menurut warga sekitar, Arya ini dikenal sebagai pribadi yang lebih suka menyendiri. Dan bukan berarti sombong juga ya, maksudnya di sini mungkin rutinitasnya di kosan ya istirahat saja, bukan berbaur dengan para penghuni lainnya. Dan menurut saya pribadi itu wajar-wajar saja. Mengingat di sini kan kos-kosannya itu di daerah kota yang diisi memang para karyawan, bukan mahasiswa. Jadi fokus saja sama urusan masing-masing. Dan 2 minggu sekali menyempatkan pulang ke Jogja untuk bertemu dengan istri dan 2 anaknya. Sampai ceritanya pada Senin malam tanggal 7 Juli 2025, Arya ini diketahui masih melakukan aktivitas seperti biasa di dalam kosannya. Di mana sekitar jam 8 malam Arya ini masih teleponan sama istrinya Meta di Jogja. Lalu jam 10 lewat Arya ini sempat keluar kamar untuk mengambil makan yang ia pesan via ojek online. Dan di situ ia juga sempat bertegur sapa dengan penjaga kos. Lanjut lagi setengah 12 malam, Arya juga sempat keluar kamar untuk membuang sampah. Semua aktivitas tersebut rekam oleh CCTV yang ada di depan pintu kamarnya. Namun memang yang menjadi pertanyaan para netizen adalah yang dirilis di media atau dipublish itu adalah rekaman kira-kira sampai setengah 12 malam di waktu Arya buang sampah terus balik lagi ke kamarnya. Setelah gak ada lagi rekaman CCTV yang dipublish, entah karena memang sudah tidak ada aktivitas apa-apa, maksudnya Arya sudah tidak keluar kamar lagi atau memang ada sesuatu yang belum bisa dipublish. Di mana subuhnya tanggal 8 Juli sekitar jam 5 subuh, istrinya menelpon Arya tetapi tidak diangkat. Yang dipikirnya mungkin belum bangun. Tapi biasanya sih Arya sudah bangun untuk sholat subuh dan siap-siap untuk bekerja. Dicobalah panggilan kedua tetap tidak diangkat. Dan panggilan seterusnya pun tidak diangkat. Yang tumben-tumbennya suaminya ini sampai jam 8 pagi kok belum bangun. Dimana kan suaminya itu harusnya berangkat kerja. Dan misalkan kalau sebenarnya Arya sudah bangun, pasti lihat dong miss call dari istrinya dan langsung menelpon balik. Dan harusnya ritmenya seperti itu. Karena istrinya sangat mengenal suaminya. Dia tahu betul rutinitas suaminya yang biasanya bangun pagi. Ini kok sampai jam 8 gak bisa dihubungi. Makanya menjadi kepikiran. Makanya Meta mencoba menghubungi penjaga kos di sana untuk meminta tolong. Pak, tolong lihat suami saya kok dari subuh belum ada kabar ya. Ditelepon gak diangkat, apa sudah pergi dari kosannya apa gimana? Nah, sama penjaga kosannya dicek diketuk-ketuk pintu kamarnya, namun tidak ada jawaban. Berhubung tidak ada jawaban dari dalam, mungkin takutnya pingsan di dalam atau kenapa-napa, akhirnya dari pihak si penjaga kos mau membuka paksa pintu kamarnya Arya. Nah, di part ini ada tuh rekaman CCTV-nya, dan memang di pihak penjaga kos ini juga berinisiatif merekam memakai handphone, yang katanya buat barang bukti, soalnya dia kan mau masuk secara paksa. Nih, biar tidak ada suzon atau niat jelek. Alasan si penjaga kos membuka paksa kamarnya adalah karena memang permintaan tolong dari istri Arya sendiri. Nah, tapi di part ini berarti ada tuh jeda rekaman CCTV yang memang belum dipublish. Makanya untuk hal ini gak tahu selama jam 12 malam sampai jam 8 pagi di depan kamarnya Arya ini bagaimana keadaannya. Apakah kosong gak ada orang lewat sama sekali atau bagaimana? Antara jam 12 malam yang terakhir Arya habis buang sampah, lalu masuk kamar. Sampai akhirnya jam 8 pagi di mana penjaga kos ini membuka. Modelan pintu kamarnya sendiri itu memakai smart door lock yang diaksesnya bisa dibuka pakai kartu. Sudah dicoba dibuka paksa dari luar sama penjaga kos, tapi ternyata di dalamnya ada gerendal pintu kuncinya. Jadi maksudnya di sini tuh percuma aja kalau penjaga kos punya kunci masternya, kalau pintunya itu dibuka tetap ketahan sama gerendal pintunya itu. Maka dari itu akhirnya jendela yang di sebelah pintu dicongkel biar tangan dari luar masuk untuk membuka gerendal pintu tersebut. Nah, kita bahas dulu tentang part ini ya, dimana pintu smart door lock ini kan memang kalau ditutup otomatis terkunci ya, mau dari luar atau dari dalam. Jadi kalimat berita pintu dikunci dari dalam itu bukan hanya perkara smart door locknya aja. Kalau itu gampang, memang otomatis terkunci. Misalkan kalau si pelaku telah melakukan aksinya di dalam kamar, terus keluar nutup pintu, ya otomatis pintunya akan terkunci. Namun yang dibahas di sini adalah si gerendel pintunya itu, karena cukup sulit kalau misalkan orang dari luar memasang gerendel pintunya lagi, yang posisinya itu di dalam.
Cuman ternyata kalau dilihat dari rekaman CCTV tadi, bisa aja mengingat di sebelah pintu tadi ada jendela. Si penjaga kos saja membuka gerendalnya dari jendela gitu kan, tangannya dimasukin dan dicong. Namun cara pelaku untuk masuk ke dalam kamarnya pertama kali ini adalah yang menjadi pertanyaan. Apakah dia mengetuk pintu sehingga Arya membuka dan dia masuk, atau dia punya kunci masternya, atau juga dia bisa membobol smart door lock. Kalau menurut berita tidak ada sedikit pun di pintu ataupun jendela yang rusak. Sampai akhirnya penjaga kos yang masuk tadi baru dirusak paksa. Makanya semuanya ini masih menjadi pertanyaan. Karena rilisan beritanya kan tidak ada pelaku, alias diduga Arya sendiri yang melakukan hal tersebut. Jadi memang sengaja menghabisi nyawanya sendiri. Namun lanjut lagi nih dengan kondisi Arya yang ditemukan yang membuat orang-orang meragukan kalau semua itu kayaknya tidak bisa dilakukan dengan Arya sendiri. Karena posisi Arya setelah menjaga kosannya berhasil masuk, itu keadaannya Arya sudah terbaring rapi di kasur, di mana tubuhnya ditutupi selimut, dan kepalanya dililit dengan lakban kuning seperti mumi. Sontak penjaga kosan pun langsung melaporkan ke polisi. Polisi pun langsung datang dan Arya pun langsung dikirim ke RSCM untuk diotopsi lebih lanjut. Selain itu, polisi juga sempat menelusuri sekeliling kosan, dimulai dari tempat sampah hingga akses ke gerbang kosan, yang ternyata dilengkapi dengan pintu ganda. Jadi sebenarnya kosan ini tuh cukup tinggi keamanannya. CCTV juga tersebar di berbagai titik. Dan lagi-lagi menurut beritanya tidak ada orang atau tamu yang datang ke kosan tersebut. Sedangkan kalau di dalamnya area polisi menemukan obat sakit kepala dan obat asam lambung. Selebihnya semua barang-barang Arya tetap utuh rapi dan tidak ada satupun barang yang hilang. Hasil otopsi singkat tidak ditemukan juga tanda-tanda kekerasan di tubuh Arya. Di dalam kamar bahkan di lakban yang dililit juga hanya ditemukan sidik jari Arya saja. Maka dari itu sampai saat ini polisi belum menemukan adanya dugaan keterlibatan orang lain, alias diduga semua ini keputusan dari Arya sendiri untuk melakukannya. Tentunya kabar ini sangat membuat syok keluarga, terutama istrinya Meta. Mereka juga langsung ke Jakarta untuk menjemput Arya dan memulangkannya kembali ke Jogja pada hari Rabu 9 Juli di jam 8 pagi. Dan akhirnya Arya dimakamkan jam 5 sore di pemakaman Sunten, Bantul, Yogyakarta. Namun dari sini ramai hashtag Justice for Arya, karena masyarakat ini ramai menilai kasus ini dengan banyak kejanggalan. Karena background dari pekerjaan Arya sebagai diplomat itu kan dikatakan pernah menjadi saksi di pengadilan terkait kasus TPPU WNI di Jepang, sama kasus penjualan manusia juga di Kamboja. Pokoknya banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan perdagangan manusia di luar negeri, yang tentunya menjadi dasar dugaan masyarakat kalau pekerjaan Arya ini bersinggungan dengan sebuah bahaya yang memang bisa mengancam nyawanya. Dan bukan gak mungkin kalau pelakunya ini ada kaitannya dengan kasus-kasus yang melibatkan Arya di dalamnya. Nah sekarang kita list dulu kejanggalannya apa saja yang terdapat dalam kasus ini. Namun disclaimer ya, semua ini masih dalam bentuk dugaan atau asumsi orang-orang yang memang kurang meyakini pendapat kalau Arya ini sengaja menghabisi dirinya sendiri. Oke, langsung aja yang pertama. Terlihat di CCTV kalau Arya itu kan memesan makanan via aplikasi ojek online. Yang mana di sini banyak orang yang merasa jikalau orang yang berniat mengakhiri hidupnya, menurut ahli kecenderungan itu nggak ada pikiran untuk makan dulu. Tapi di sini kan Arya tuh Tapi kan di sini tuh ada effort di mana Arya memesan makanan dan membuang sampahnya pula. Yang mana itu cukup aneh jika dia memang punya niatan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kayak orang mau mati kayaknya nggak ada kepikiran untuk makan dan membuang sampah. Terlihat itu dari gestur waktu dia keluar buang sampah itu juga kayak normal biasa aja. Nggak ada gerak-gerik cemas ataupun kalut dan sebagainya. Lalu selanjutnya CCTV yang memperlihatkan dirinya keluar kamar untuk mengambil makanan dan buang sampah pada malam hari itu bisa dibilang cukup blind spot ya CCTV-nya. Karena pintu kamarnya Arya itu kelihatan di ujung banget, di ujung kamera. Yang misalnya kalau ada orang masuk kamarnya dari arah kanan gak bakal kelihatan kamera. Karena pintu kamarnya Arya itu kelihatan di ujung banget, di ujung kamera. Yang misalnya kalau ada orang masuk kamarnya dari arah kanan gak bakal kelihatan di kamera. Karena posisi jendelanya aja kepotong, gak bakal terlihat.
Nah, anehnya CCTV yang pada pagi hari memperlihatkan petugas kos mau masuk ke dalam, loh kok posisinya beda di mana pintu dan jendelanya terlihat jelas. Nah, makanya ada asumsi dan pertanyaan, apakah ini dua CCTV yang berbeda? Jadi mungkin memang ada dua angle, alias ada CCTV A dan CCTV B. Yang mana kalau iya berarti yang malam hari itu harusnya ada dong CCTV versi A dan versi B. Yang mana kalau misalkan yang versi A itu udah disebar, yang pintunya blind spot. Cuman di ujung gak kelihatan dan versi B harusnya memperlihatkan lebih jelas posisi pintunya sama jendelanya di pagi hari. Tapi jika ternyata dua tangkapan CCTV antara malam dan pagi ini adalah satu CCTV yang sama, berarti posisinya berubah antara pagi dan malam. Jika itu adalah CCTV yang sama, pertanyaannya berarti siapa yang merubah posisi CCTV-nya? Selanjutnya tadi dari jam 11 malam sampai pagi tidak ada CCTV yang dipublis. Tahu-taunya udah pagi setengah 8 di mana si penjaga kos memaksa masuk dengan angle posisi CCTV yang udah berbeda dari malam harinya. Lalu sebenarnya kejadian ini juga bisa dibilang ditemukannya terlihat cepat. Dari terakhir kali tertangkap CCTV di sekitar jam 11, lalu paginya di jam 8 sudah ditemukan karena kan permintaan sang istri. Merasa khawatir suaminya gak bisa dihubungi dengan rentan waktu beberapa jam. Sebenarnya dari jam 5 ke jam 8 berarti sekitar 3 jam gak bisa dihubungi. Lalu sebenarnya kejadian ini juga bisa dibilang ditemukannya terlihat cepat. Dari terakhir kali tertangkap CCTV di sekitar jam 11, lalu paginya di jam 8 sudah ditemukan karena kan permintaan sang istri. Merasa khawatir suaminya gak bisa dihubungi dengan rentan waktu beberapa jam aja. Sebenarnya dari jam 5 ke jam 8 berarti sekitar 3 jam gak bisa dihubungi. Yang mana menurut istrinya suaminya itu harusnya beraktivitas di jam-jam tersebut. Jadi di sini bukannya kasus-kasus yang udah berhari-hari sudah membusuk dan baru dicek. Nah, selanjutnya metode yang digunakan untuk mengakhiri hidup di sini tuh menimbulkan banyak perdebatan, di mana kepalanya itu kan dililit oleh lakban. Jujur, karena rata-rata yang kita sering dengar, misalnya kalau ada orang-orang yang melakukan hal seperti ini, caranya dengan menenggak racun atau tali, yang sebuah cara dibilang cukup mudah dan cepat, ketimbang melilit kepalanya sendiri dengan lakban. Di mana logikanya dalam proses itu orang tersebut kan akan kehilangan nafas karena hidung dan mulutnya itu tertutup, yang seharusnya orang tersebut akan berontak atau setidaknya postur tubuhnya tidak tenang terbaring di kasur, apalagi bisa tertutup selimut dengan rapi. Makanya hal ini tuh benar-benar mengherankan. Apakah bisa memang orang dengan tenang melilit wajahnya sendiri dengan lakban full di kepala dan wajahnya? Ya, tapi memang karena dalam penyelidikannya dikatakan tidak ada sidik jari orang lain selain Arya dan memang tidak ada yang masuk ke dalam kosannya itu. Maka putusan akhirnya pun dianggap Arya sendirilah yang melakukannya tanpa ada pelaku. Yang ada malah rekaman terbaru yang beredar itu adalah di mana si penjaga kosnya terlihat mondar-mandir di depan pintu kamarnya Arya dan seperti melirik-lirik mencurigakan. Yang dimana ia hanya melirik di depan pintu kamarnya Arya seperti sedang mengawasi. Jadi wajar aja orang mempertanyakan bukti CCTV-nya. Yang jelas karena memang kasusnya ramai diperbincangkan, ya jadi masih dalam pengusutan lebih lanjut. Kita doakan aja agar kebenaran bisa tertangkap dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Nah, begitulah rangkuman berita kejanggalan kasus Arya. Yang menurut kalian siapa pelakunya? Terima kasih, jangan lupa subscribe.